Halo Mbak, Halo, dengan Mbak siapa? Mbak Maya. Umurnya berapa ya Mbak? Tahun ini 23 tahun ya. Sudah berkeluarga? Sudah? Jadi di sini saya mau bertanya beberapa seputar pertanyaan tentang usaha yang Mbak bangun ya. Pertama, apa motivasi Mbak untuk membuka usaha sebelah ini? Apa ya Kak, sebelumnya itu memang aku nggak ada background usaha bisnis gitu ya, apalagi kuliner. Soalnya memang sebelumnya itu aku kerja jadi apa namanya karyawan biasa di kantoran gitu. Kalau suami itu memang apa namanya basicnya memang sudah berbisnis dari dulu. Dia udah sekitar 13 tahun di bisnis kuliner ini. Jadi semenjak menikah itu saya ikut terjun sama suami untuk buka bisnis. Memang sebelumnya bukan ini yang kita buka karena kita pengen buka bisnis kuliner yang lain karena saya sendiri pecinta seblak. Jadi apa namanya kita mencoba untuk bikin warung kuliner seblak gitu. Nah karena sekarang itu seblak lagi rame-ramenya, jadi kita kayak bikin seblak yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya itu kan warung seblak itu seblak menu yang langsung gitu ya, seblak sosis atau seblak apa. Nah saya tuh pengennya warung seblaknya itu yang unik tapi juga bikin orang tuh kayak pengen datang lagi kayak seru aja gitu ngambil sendiri. Akhirnya kita dapat apa namanya motivasi dari aplikasi gitulah, aplikasi seperti TikTok. Kita lihat beberapa usaha kuliner serupa itu karena di sekitar UMS ini belum ada yang namanya seblak prasmanan. Akhirnya kita setuju untuk buka seblak prasmanan gitu. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk buka seblak prasmanan ini bersama dan dimulai dari modal yang kecil. Kenapa bisa tercetus nama seblak Bandung Prasmanan? Iya, sebelumnya memang apa ya perencanaan untuk membuat suatu bisnis kuliner itu kita memang bingungnya selain di modal, kita juga bingung di namanya juga karena kita tuh kurang suka kalau tempat makan itu pakai identik nama gitu, kita nggak suka. Jadi akhirnya karena suami juga asli orang Sunda, basicnya memang bisa masak seblak gitu kan orang Sunda. Terus akhirnya kita namain seblak Bandung Prasmanan yang lebih simple. Kan sekarang udah dikenalnya seblak SBP gitu ya. Nah, menurut Mbak tuh apa sih yang paling menantang saat memulai karir dari nol? Banyak sih Kak, kalau hal-hal yang menantang itu mulai dari kekurangan modal itu pasti nomor satu. Terus adanya karena memang di awal kita buka usaha kuliner seblak prasmanan ini kita itu nyewanya itu bukan ruko melainkan rumah. Jadi memang settingannya itu bukan settingan warung. Jadi rumah yang dipakai untuk tempat usaha gitu. Jadi kurang masuk, akhirnya kita banyak kayak ngerombak renovasi dan sebagainya. Itu pengeluarannya jadi membengkak setiap minggunya. Di situ sih. Apa yang Mbak anggap sebagai kunci kesuksesan dalam bisnis yang Mbak jalankan? Menurut aku sih usaha konsisten sama rasa. Terus juga kita selalu memberikan inovasi setiap ya wis itu dipotong ya. Coba Kak. Setiap saat kita itu kalau bisa gimana ya, aku bingung ngomong ya. Kita lebih ke sering inovasi Kak. Jadi inovasi seperti ada masukan dari pelanggan juga kita terima gitu. Terus semisal kita juga punya ide apa kita terapkan seperti itu. Jadi banyak inovasi dan kreativitas gitu sih. Nah, Mbak kan sering ya kayak ngadain gratisan atau pesta gratis, apa nggak takut rugi? Enggak sih Kak, soalnya itu juga kunci suksesnya salah satunya. Soalnya kan kita memang bukanya itu di lingkungan mahasiswi ya. Jadi kita memang budgetnya yang sesuai sama kantong pelajar sama pekerja. Kan kebanyakan di sini di daerah sini pokoknya yang murah enak itu pasti banyak yang suka gitu kan, apalagi kalau resepnya cocok gitu. Jadinya kita setiap bulan sekali insya Allah kita adakan seblak gratis, mulai promo ataupun dari kuis-kuis di live gitu.
Bagaimana cara Mbak untuk membangun tim yang sukses? Gimana ya, lebih ke menghargai sih, menghargai kinerja tim juga, karena memang seblak SBP itu kan alhamdulillah rame terus ya, jadi memang kerjanya mereka itu capek juga. Kita sebagai ownernya nggak boleh cuek, jadi kita semisal kita bisa bantu, kita mungkin bantu sedikit atau kita memberikan kayak recharge, refreshing gitulah Kak. Setiap sebulan sekali kita kan libur seblak SBP, nah itu kita ajak mereka untuk refreshing walaupun cuma sehari gitu, itu pasti sih. Bagaimana cara Mbak membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan? Iya, itu memang dari pertama awal buka itu kan yang ngasirin saya sendiri karena belum punya kasir. Sekarang udah ada kasir sendiri. Memang saya tuh menerapkan kasir itu wajib banget yang ramah, friendly gitu ke pelanggan. Jadi kalau bisa ngelawak ya ngelawak aja gitu kan. Jadi pelanggan tuh kayak suka kalau semisal kita nggak monoton, maksudnya ngasirin cuma diem aja kan, pelanggan tuh kayak sepaneng gitu kan nungguin. Soalnya prasmanan itu kan ngitungnya satu-satu ya. Jadi saya tuh lebih prefer sama kasir yang ramah gitu, diajak ngobrol dan pokoknya interaksi yang menarik gitu. Nah, selama menjalani bisnis yang bisa dibilang udah berkembang ini ya Mbak ya, apakah ada kendala atau tantangan yang membuat Mbak itu ingin menyerah? Sampai detik ini belum sih Kak, masih lebih besar rasa berjuangnya daripada menyerahnya. Lalu bagaimana cara Mbak untuk mengatasi tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis Mbak? Mengatasinya dijalanin sih, lebih ke dijalanin. Kalau udah terlewati biasanya kita akan lebih pro aja gitu. Apa yang paling Mbak nikmati dalam berwirausaha? Saya senangnya ketika di tempat lain mungkin mereka berwirausaha jarang ke outlet ya, ngecek-ngecek gitu. Kalau kita memang setiap hari ke outlet, ke warung gitu, karena kita tuh senang aja kalau lihat anak-anak kerja gitu, kita kasih support, kita semangatin gitu. Jadi kan kalau semisal tempat usaha kita bosnya selalu, ownernya selalu hadir, mereka kerjanya kayak makin rajin aja. Taktik pemasaran seperti apa ya Mbak yang menurut Mbak itu yang paling berhasil? Paling berhasil sampai detik ini, karena seblak itu kan awalnya saya buka sama suami itu memang belum banyak yang kenal ya, belum banyak yang tahu. Itu teknik marketing yang bikin sukses sampai sekarang itu melalui aplikasi TikTok sih. Kalau boleh tahu omset per bulannya berapa ya Mbak? Per bulan omset kotor atau omset bersih? Bisa diceritakan. Mungkin kotor kisaran ya. Kalau kotor itu kisaran 250 sampai 300. Iya, per bulan. Kotor itu kotor ya Kak. Belum pengeluaran, belum belanja, belum gaji karyawan gitu. Kalau bersihnya Mbak? Bersihnya gimana ya? Nggak tentu sih, nggak tentu kalau bersihnya juga. Terakhir ya Mbak, ini Mbak bisa ngasih kita pesan atau saran buat anak muda sekarang agar bisa yakin sama kayak bisa jadi kayak Mbak gitu gimana? Biar termotivasi gitu. Gimana ya Kak, sebenarnya usaha itu kita nggak harus ada basic usaha sebelumnya sih, asalkan kita mau nerima jatuh bangunnya aja. Karena mulai bisnis itu, apalagi bisnis kuliner, itu nggak bisa langsung naik ya, kita ada kadang jatuhnya, ada naiknya juga, tapi lebih sering ke jatuh sih kalau awal-awal merintis itu. Bisa dicoba segala bisnis juga kalau masih muda gini, lebih ke partneran aja sama temen sih. Kalau sendiri mungkin kan keberatan di modal ya. Jadi sekarang itu kan memang bisnis itu apalagi kuliner itu cepet banget naiknya sih menurut aku. Terima kasih ya Mbak sebelumnya udah mau sharing-sharing sama kita. Semoga Mbaknya bisa kedepannya bisa lebih sukses lagi, usahanya bisa buka cabang lagi. Amin. Terima kasih.